Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Lanjutan kitab Akhlak lil Banin jilid 4 halaman 106, masih tentang ghibah. Tentang ghibah, menggosip, ngomongin keburukan orang lain ya, atau ngomongin sesuatu yang orang lain tidak menyukainya. Poin keempat sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. 4. Wal asbabud da'iyatu ilal ghibah kasiratun. Dan bermula sebab-sebab yang mengajak ianya sebab, yang mendorong ia sebab. Da'iyah isim fa'il. Dan bermula sebab-sebab yang mendorong ia kepada berghibah itu kasiratun, ada banyak. Kasiratun khabar, asbabu mubtada, da'iyah kita na'at. Sebab-sebab yang mendorong seseorang hingga menggibah orang lain itu banyak. Di antaranya minha ayyaghdaba ala ahadin. Sebahagian darinya kasirah atau sebahagian darinya asbab, boleh karena sama. Minha kembali ke asbab, yang asbab itu banyak. Sebahagian dari sebab-sebab itu ayyaghdaba, itu bahwa marah ia, ya seseorang, ala ahadin, kepada seseorang yang lain. Wa yuridu ayyashfiya ghaidhuh, dan berkehendak ia akan bahwa terpuaskanlah oleh kemarahannya, minhu darinya seseorang. Faya getabuhu, maka menggosip ia akannya seseorang. Ini penyebab yang mendorong seseorang untuk suka ngomongin orang lain, banyak diantaranya marah ia kepada seseorang. Kita ada seseorang yang kita nggak sukai, kita marah kepadanya. Tentunya kita pengen melampiaskan kemarahan, wa yuridu, dan kepengen ia bahwa ayyashfiya, sembuhlah oleh kemarahannya. Maksud sembuh, melampiaskan. Terlampiaslah kemarahannya seseorang minhu, dari orang yang dimarahi tadi. Karena kita marah, nggak suka sama dia, akhirnya kita ngomongin tentang dia di mana-mana. Nah itu. Wa idza ajaza an dzalik, dan bila lemah ia dari demikian. Lemah ia dari demikian memuaskan kemarahannya. Kita punya musuh, nggak sanggup melawannya, nah, menggosipinya kadang juga nggak sanggup. Mungkin dia punya kekuatan, kita nggak berani menggosipi dia. Bila lemah ia dari demikian, ihtakanal ghadabu, niscaya, jawab Iza, tersembunyilah oleh kemarahan itu fi qalbihi, dalam hatinya. Kemarahan yang tidak bisa dilampiaskan, orang nggak bisa mengontrol diri, akhirnya kemarahan itu tersembunyi dalam hati. Wasara hikdan, dan jadi ianya kemarahan itu hikdan, menjadi dengki dendam. Wasara, dan berubah ianya marah tadi menjadi hikdan, jadi dendam. Akhirnya kita jadi pendendam. Dengki kan, dengki itu dendam. Wa bisababil hikdi asbaha daiman yaghtabul mahquda, dan dengan sebab kedengkiannya itu, jadi ia selama-lama, daiman dharaf ini mansub dan nasab fathah. Asbaha isimnya mustatir, khabarnya yaghtabu. Dengan sebab kedengkian, jadi ianya seseorang selama-lama itu yaghtabu, menggosipi ia mahquda, akan orang yang didengkinya, akan orang yang didendaminya, mahqud. Nah itu, karena kedengkian yang bersembunyi dalam hati, akhirnya selalu dia dimanapun ada kesempatan, dia akan menggosipi orang yang dimusuhinya. Ini bahaya. Wa minha ayyahdura majlisan, sebahagian darinya sebab-sebab lagi yang mendorong orang untuk berbuat ghibah itu ayyahdura, hadir ia majlisan, ke satu majelis. Kita datang ke majelis. Majelis ini maksudnya satu perkumpulan, apa pengajian atau apapun. Fayaqtabu ahluhu ahadan, maka menggosipi oleh ahlinya majelis akan seseorang. Ternyata di majelis yang kita datangi, orang sudah berkumpul, sedang ngobrolin, sedang ngomongin orang lain. Fayusyarikahu. Nah, ini fa. Yusyarika masuk ini dengan an mudmarah, sudah fa. Fayusyarikahu, maka mengikuti ia akan mereka fi maksiatihim, dalam maksiat mereka. Karena kita datang ke satu perkumpulan, satu komunitas, ternyata teman kita sedang ngobrolin
ngomongin orang lain, kita pun ikutan. Jadi mengikuti iakan mereka dalam maksiat mereka, ikuti kita ikut ngomongin orang. Kenapa mujamalatan lahum? Karena mujamalah apa namanya? Mujamalah itu biar dekat bagi mereka atau karena mendukung bagi mereka, mujamalah. Mujamalatan sebagai dukungan bagi mereka orang yang dalam majelis. Alah nggak enak lah mujamalah itu kalau pura-pura bagus. Maksudnya biar enak kan, masa kita diam saja. Nah, kenapa dia mujamalah? Kenapa dia ikut mendukung bagi mereka atau ikut bergabung bersama mereka? Khaufa ayastasqiluhu, karena takut bahwa keberatan oleh mereka akannya. Yastasqilu, menganggap berat, karena takut bahwa keberatanlah mereka orang yang dalam majelis akannya seseorang. Wa yu'adu, dan mereka akan memusuhi akannya seseorang tadi. Lau angkara alaihim, jikalau ingkar ia di atas mereka atau meninggalkan ia akan majelis mereka. Kita datangi ke suatu majelis, di sana orang-orangnya sedang gosip, kita ikut bersama mereka dalam maksiat mereka karena nggak enak, takut mereka keberatan, apa namanya, nggak nyaman dengan kita kalau kita nggak ngikut bersama mereka. Kan bisa-bisa juga kita akan dimusuhi atau orang itu akan dimusuhi jikalau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar atau jikalau dia meninggalkan majelis tersebut. Nah, ini orang yang lemah imannya akan ikut-ikutan gosip ketika berada dalam komunitas gosip, nggak berani amar ma'ruf nahi mungkar. Ini penyebabnya. Artinya penyebab pertama karena benci kepada musuh tadi, penyebab kedua karena ikut-ikutan, tetap dosa juga. Wa minha al-kibru, sebahagian darinya sebab yang mendorong kepada gosip itu kibur, takabur. Fal mutakabbiru min sya'nihi ay yaskhara minan nas. Maka bermula orang yang takabur itu, sebahagian dari sifatnya orang yang takabur itu ay yaskhara. Itu bahwa menyepelekan ia minan nas, masuk minan nas, menyepelekan ia dari manusia, menyepelekan orang lain. Wa yastahzi'a, mengejek ia dengan mereka. Wa yahtakirahum, menganggap kecil ia akan mereka, mengecilkan ia akan mereka. Nah, itu orang takabur itu kan orang yang merasa besar ya. Jadi mutakabbir itu orang yang merasa besar. Takabbara, dia merasa sudah di atas banget dalam segala hal. Sehingga mudah untuk menghina orang lain, mengejek, menyepelekan. Mudah. Yang pokoknya orang selalu rendah aja. Imma tasrihan, adakala secara jelas. Maksudnya, sebahagian. Maka bermula orang yang takabur itu, sebahagian dari sifatnya itu dia menghina dari manusia, mengejek ia dengan mereka manusia, mengecilkan ia akan mereka manusia. Adakala tasrihan secara terang benderang, wa imma bita'rid, adapun dengan sindiran. Pokoknya orang takabur suka menghina orang lain. Adakala mulutnya langsung jelas menghina orang. Kamu orang bodoh, gampang membodoh-bodohkan misalkan. Atau dengan cara sindiran, nggak langsung. Kaya pula seperti bahwa berkata ia, fulanun jahilun wabalid. Si fulan itu orang bodoh. Si fulan itu orang jahil, wabalidun. Si fulan itu orang balid, orang bodoh. Ini kalau kita menyatakan orang lain bodoh secara tidak langsung, atau secara langsung juga, kita sedang menyatakan kalau diri kita itu pintar. Nah, itu maksudnya. Ini contoh secara sindiran, nggak langsung. Seperti bahwa berkata ia si fulan itu bodoh, jahil dan balid bodoh. Jangan didengar misalkan ucapannya. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Lius bitali nafsi, supaya menetapkan ia untuk dirinya annahu alimun wa zakiyun, bahwa sungguhnya dia itu seorang yang alim dan cerdas, zaki ya. Nah, ini. Membodohkan orang lain berarti menyatakan dirinya pintar. Menyatakan orang lain jelek kan berarti secara tidak ini kita pengen menyatakan kalau diri kita ini cantik atau ganteng. Itu lebih kurang. Ketakaburan. Orang takabur nggak bisa masuk surga. Peminhal hasadu, sebahagian darinya penyebab itu hasad. Hasad ini iri. Iri terhadap nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Kita pengen nikmatnya hilang, namanya hasad. Li'annahu la yuhibbu ayyusniyan nasu ala ahadin. Kenapa kedengkian mendorong orang untuk menggosipi? Li'annahu,
Karena sungguhnya seseorang itu la yuhibbu, tidak suka ia ayyusniyan nas, bahwa menyanjung oleh manusia ala ahadin kepada seorang pun. Fayadhummahu, maka mencela ia akannya seseorang indahum di depan mereka. Kayyakufu, supaya mereka menahan diri an mahabbatih, dari mencintainya seseorang, wa ikramihi, dari memuliakan seseorang. Ini kasusnya iri kita. Kita melihat ada seseorang yang selalu dipuji orang lain, dihormati oleh orang lain. Kita iri, kita pengen mendapatkan hal yang sama, cuma caranya nggak bagus. Di sini beliau menjelaskan, dia kepengen, li'annahu la yuhibbu, dia nggak suka kalau orang lain itu memuji seseorang. Maka dia pun mencela orang yang dipuji tadi. Oh enggak, dia enggak seperti yang dikatakan orang. Dia itu enggak soleh, biasa aja. Nah, tujuannya apa? Kayyakufu, supaya orang-orang menahan diri dari mencintainya, memuliakannya. Supaya orang yang dipuji tadi tidak lagi dipuji, tidak lagi dihormati orang. Wa minha idha'atul waktu, sebahagian darinya penyebab orang suka gosip. Idha'atul waktu, itu menyia-nyiakan waktu fid dhahiki, pada hal yang menertawakan. Wal kalamil farik, dan pada ucapan-ucapan yang kosong yang tidak ada artinya. Orang kebanyakan nganggur misalkan. Jadi ngisi waktu luang yang ngobrol-ngobrol kan, akhirnya kemana-mana ngomongin orang. Petafakkahu, maka petafakkahu ini makan buah ya. Pada asalnya artinya makan buah. Tapi di sini maksudnya dia bersantai. Bi'aradin, atau boleh juga dia memakan. Makan-makan ia dengan a'radin nas, dengan kehormatan manusia. Orang-orang yang menganggur, nggak ada kerjaan, suka ketawa ketiwi, suka ngomong yang nggak ada faedahnya, karena banyak waktu luangnya, fayatawakahu, maka bersantai ya, makan-makan ia dengan kehormatan manusia. Tapi sayang, yang dimakan bukan buah, tapi yang dimakan kehormatan orang lain. Ngomongin orang lain. Nah ini. Ini fi'il ini, bukan domer. Tafakkaha ya tafakkahu. Maka makan-makan buah iya. Nah, makan buah, maksudnya makan-makan dia, cuma yang dimakan di sini a'radin nas, kehormatan orang lain. Poin kelima, wal ghibatu sahlatun 'alal lisan, dan bermula menggibah itu mudah terhadap lidah. Apalagi lidah tak bertulang, nggak pernah lelah. Lidah lebih tahan lah, lidah itu lebih kuat daripada anggota yang lain. Mudah sekali dia menggosip. Kenapa mudah? Likasratil ilfi wal i'tiyad. Karena banyaknya keilfi, banyaknya kedamaian ya. Apa kita artikan? Karena enak gitu. Likasratil ilfi, karena banyaknya keenakan, kenikmatan, wal i'tiyad, dan kebiasaan. Jadi enak aja. Orang ngomongin orang lain itu terasa enak aja, damai gitu ya. Nah, makanya apalagi udah biasa. Sehingga mudah. Walizalik tara kasiran minan nas, karena itu engkau melihat akan kebanyakan dari manusia. Karena itu tara, engkau melihat kasiran minan nas, kebanyakan dari manusia, laki-laki dan perempuan sama saja. La yatawarraun, mereka itu tidak wara. Arti tidak wara, la yatawarraun, mereka itu tidak menjaga diri. An hadhil maksiatil kabirah, dari ini maksiat-maksiat yang besar. Banyak orang terjebak dalam dosa ghibah. Fala tajidu aksarul majalis, maka tidak akan engkau dapati akan kebanyakan majelis-majelis illa masyhunatan, melainkan dipenuhi bil ghibah, dengan menggosipi orang lain. Di setiap majelis ilmu sekalipun, sebelum memulai pengajian kadang duduk-duduk tetap ngobrolin orang. La siyama indan nisa, la siyama lebih-lebih lagi indan nisa, di sisi para wanita. Nah, para wanita juga sering, bahkan kalau menurut di sini yang lebih sering gosipin orang lain ya wanita. Gitu. Fa innal ghibata fakihatun lahunna wasalwah. Maka sesungguhnya menggosip itu semacam fakihah, semacam buah lahunna, bagi mereka para wanita. Wasalwatun, dan sebagai salwah. Apa namanya salwah? Hal yang menggembirakan. Ya. Nah ini kan. Ribah itu dianggap makan buah. Kalau ngomong-ngomongin orang itu kayak sedang makan buah lah, enak gitu. Maka sesungguhnya ribah itu fakihatun, itu buah bagi mereka para perempuan. Wasalwatun, apa arti salwatun? Hiburan, ya, iya.
hiburan. Wasalwatun dan hiburan. Duduk ngobrol kah? Hiburan. Fakhudh hizraka min hadhil 'adatil fasyah. Maka ambil olehmu akan kewaspadaanmu. Khudh fi'il amar hidra maf'ul fakhudh hizraka. Maka ambil olehmu akan kewaspadaanmu min hadhil 'adatil fasyah. Dari ini adat-adat yang jelek. Jelek, adat jelek. Ngomongin orang lain itu adat yang tidak baik, Bang. Tinggalkan. Litas lama fiddara ini tujuannya litas lama supaya engkau selamat. Fiddara ini di dua negeri. Supaya selamat di dunia dan di akhirat. Wa ta'isha atah kepada atas 5. Walitaisha dan supaya engkau hidup qariral aini. Supaya engkau hidup dalam keadaan tenang mata. Tenang mata maksudnya kalau kita hidup enggak gosipin orang lain. Kita selamat kemudian tenang mata kita. Maksud tenang mata, tenang hati, tenang semuanya enggak ada gangguan. Kalau kita enggak ngomongin orang biasanya. Kecil kemungkinan orang akan ngomongin kita. Nah itu supaya engkau hidup dalam keadaan qariral aini. Tenang matamu. Wa alaika bil wahdah idza lam tajidil jalisas salih. Dan hendaklah engkau wa alaika yajibu alaika maksudnya atau ilzam lazimkan olehmu wa alaika isim fi'il wa alaika ilzam lazimkan olehmu bil wahdah hidup sendiri. Idza lam tajid bila engkau tidak mendapati jalisas salih akan teman duduk yang saleh. Ketika kita enggak memiliki teman maka lebih baik sendiri. Litas lama minal ghibah tujuannya supaya engkau selamat dari ghibah itu tadi. Wafil hadis dalam satu hadis, al-wahdatu khairun min jalisusu. Bermula sendirian, itu lebih baik daripada teman duduk yang jahat. Jalisisu. Kalau pengen berteman bagus, cari teman yang baik. Kalau nggak dapat teman baik, berarti sendiri lebih aman. Al-wahdatu khairun min jalisisu. Sendiri itu lebih baik dari teman duduk yang jahat. Wal jalisus soleh khairun minal wahdah. Dan bermula teman duduk yang soleh itu lebih baik dari sendiri. Kalau teman soleh kan kita bisa ngobrol, tukar pendapat, tukar ilmu pengetahuan. Jadi banyak manfaatnya. Apa nih? Wa anis ya, wa anis ya, anis ini. Wa'nas ya, i'nas, anasa ya'nasu, i'nas. I'nas dan apa namanya? Jina namanya ya. I'nas itu merasa nikmat atau jina lah bahasanya. Apa cara mengartikannya? Terhibur juga boleh. Hibur olehmu boleh juga. Atau merasa nyaman olehmu juga boleh. Wa'nas. Anasa ada arti ramah. Ramahlah kamu. Atau nyamanlah kamu. Bita'ati rabbik dengan mentaati Tuhanmu. Artinya tadi, kalau nggak ada teman lebih baik sendiri. Supaya selamat. Beliau menganjurkan sendiri itu lebih baik. Ini hadis sendiri lebih baik dari teman yang buruk. Teman yang soleh lebih baik daripada sendiri. Sudah selesai. Kemudian beliau menganjurkan wa'nas ini. Merasa enak olehmu. Bita'ati rabbik dengan mentaati Tuhanmu. Kalau nggak ada teman ya sibukkan aja beribadah. Wa mutala'ati kutubika dan nyaman olehmu tadi merasa nyaman. Nyamanlah kamu dengan mentaati Tuhanmu dan dengan memutala'ah mempelajari kutubika kitab-kitabmu. Fa inna fiha salama karena sesungguhnya dalamnya mentaati Tuhan, mutalaah kitab, dalamnya kesendirian tadi. Itu as-salamatu ada keselamatan, wal afiyatu ada keafiahan, afiah selamat juga, sehat. Wal ghanimah al-azimah ada keuntungan yang besar. Fa inna fiha sesungguhnya dalam semua itu sendiri kalau nggak ada teman atau dalam taat dalam mempelajari kitab itu ada keselamatan, khabar inna, ada afiah, kesehatan, keselamatan, ada keuntungan yang besar. Qala al-Mutanabbi rahimahullah, berkatalah oleh Mutanabbi seorang pensyair, a'azzu makanan fid duna dhahru sabih.
Azu makanan. Bermula yang paling mulianya tempat di dunia. Duna maksudnya dunia. Dhahru sabihin. Itu punggung kuda. Ya, sabih ini kuda perang yang berlari kencang di perang. Azu makanan, tempat paling mulia atau kedudukan paling mulia di dunia ini ya berada di punggung kuda. Pergi berperang. Wa khairu jalisin fi zamani kitab. Dan bermula sebaik-baik teman di zaman ini itulah buku. Buku itu jendela dunia ya, kata Agim saya pernah mendengar. Buku itu jendela dunia. Artinya dengan membaca buku kita seperti berada di dalam laut. Kalau membaca buku tentang laut. Membaca buku tentang bintang kita seperti berada di langit. Nah, dari lewat buku pengetahuan, lewat kitab-kitab kita bisa melihat masa lalu kan. Kisah-kisah masa lalu, pelajaran-pelajaran, sejarah-sejarah. Nah, itulah buku. Wa alaika bihifdhi. Nah, ini udah selesai 20 menit sampai di sini dulu. Karena masih panjang ya. Dikit lagi. Wa alaika bihifdhi lisanik, hendaklah engkau menjaga lidahmu. Fa innahu kama qala ba'dul hukama, karena sungguhnya lidah itu sebagaimana telah berkatalah oleh sebagian ahli-ahli hikmah. Apa kata ahli hikmah? Saghirun jurmuhu, dianya lisan. Dianya lisan itu saghirun, ini jadi khabar mubtada mahdhuf. Dianya lisan itu saghirun jurmuhu, itu yang kecil lah oleh bentuknya. Lidah bentuknya kecil, enggak segede paha. Kabirun jurmuhu, itu yang besar dosanya. Lidah bentuknya kecil, tapi kesalahan yang diakibatkan oleh lidah itu besar. Waqala syair, berkatalah oleh seorang pensyair, ihfad lisanak. Jaga olehmu akan lidahmu, ayyuhal insan, wahai manusia. La yaldaghannaka. Jangan sampai menggigit. Nah, la yaldaghan ini nun taukid. La daga yaldagu, menyengat. Jaga olehmu akan lidahmu, wahai manusia. La yaldaghannaka. Jangan sampai menyengat akan engkau. Jangan sampai menyengat ianya lidah akan engkau. Innahu su'ban. Sesungguhnya lidah itu ular. Su'ban, ular. Innahu su'banu mubin kan? Ya ular Nabi Musa. Kam fil maqabiri min qatili lisani. Berapa banyak dalam kuburan-kuburan dari orang yang dibunuh oleh lidahnya. Banyak orang yang terbunuh karena lidahnya. Macam-macam kah? Kanat tahabu liqa'ahu syaja'an. Nah, berapa banyak dalam kubur dari orang yang terbunuh lidahnya. Ini maksudnya begini. Lidah itu kan tadi diumpamakan sebagai ular. Banyak orang dalam kubur itu digigit ular. Maksudnya digigit oleh akibat lidahnya tadi. Di mana lidah itu umpama ular. Mungkin di kuburan berubah menjadi ular nyata. Berapa banyak di kuburan dari katil bermana maktul. Dari orang yang terbunuh lidahnya. Terbunuh oleh lidahnya. Kanat yang ada. Nah, kanan ya. Ini isimnya Syahab Syuja'an aja ya. Yang adalah, yang takut akan menemuinya si katil oleh Syuja'an. Oleh orang-orang yang berani. Orang yang berani sekalipun takut menghadapi ular besar yang lahir dari lidah tadi. Gimana cara mengartikan? Jaga olehmu akan lidahmu, wahai manusia, jangan sampai menyengat ianya lidah akan engkau. Sesungguhnya lidah itu ular, su'ban. Berapa banyak dalam kubur dari orang yang terbunuh lidahnya. Kanat. Nah, ini kan nggak ketemu nih isimnya kemana. Berarti ini yang adalah, pada asalnya tahabu aja, nggak pakai kanat. Adalah takut akan menemuinya su'ban tadi. Oleh ular. Syuja'an oleh orang yang berani. Banyak orang di kuburan menghadapi ular-ular yang mengerikan. Yang orang berani saja takut menghadapi ular itu maksudnya. Tahabu. Jadi kana ini semacam kana ziyadah. Nah, dia isimnya suja'an. Sebagaimana fa'il tahabu juga suja'an. Adalah takut akan menemuinya si su'ban tadi. Suja'an oleh orang-orang yang berani. Suja'an orangnya su'ban ular. Ya, mungkin sampai di sini dulu. Moga ada manfaatnya. Ya.
Semoga kita terhindar dari ghibah, menggosipi orang lain. Daripada ngomongin orang lain, mending belajar baca kitab, ya kan? Nah, mending ngomongin kesalahan diri sendiri, ngomongin tentang ilmu pengetahuan lebih aman. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.